Bagaimana menggunakan teknik averaging yang tepat? Halo Sobat Traders, kembali bertemu dengan saya, Lindu Nenggolan, analis dari Java Global Future. Kali ini, saya akan membahas mengenai teknik averaging yang paling tepat. Sobat Trader, kebanyakan dari para trader melakukan trading dengan teknik averaging justru di saat harga sedang berbalik arah. Ketika harga naik, dia mengambil posisi sell, dan ketika bertambah naik, dia kembali mengambil posisi sell. Akhirnya banyak sekali kejadian terjadi call margin. Nah, bagaimana untuk melakukan teknik averaging yang paling tepat? Mari kita pelajari teknik averaging yang tepat ini pada video ini. Averaging adalah salah satu teknik entry yang biasa digunakan oleh trader di pasar forex dengan cara membuka sebuah posisi buy atau sell lebih dari satu kali, namun dengan arah yang sama dan juga dengan ukuran lot yang sama dengan posisi sebelumnya. Hal ini dilakukan ketika para trader salah arah. Teknik ini juga dilakukan oleh robot-robot. Tujuan dari penggunaan metode ini biasanya digunakan oleh trader untuk meminimalkan kerugian yang ditimbulkan dari posisi sebelumnya, dengan harapan harga berbalik. Jadi ketika harga berbalik arah, ketika total equity terlihat berbalik dari negatif menjadi BEP atau balik modal, atau positif sedikit, langsung ditutup semua meskipun ada posisi trading yang rugi, tapi sudah tertutup oleh posisi trading lainnya. Namun, ada catatannya. Jika tidak sesuai harapan dan salah melakukannya, maka averaging dapat mengganggu psikologi trading kita dan membuat terjadinya margin call. Jadi, jika tidak sesuai harapan harga ternyata tidak berbalik-balik, akhirnya lama-kelamaan membuat cepat terjadinya margin call karena banyaknya posisi trading yang kita ambil dan dalam posisi yang salah. Kita lihat contoh dari averaging. Ketika harga terlihat ini ada dalam tren naik, ya, tapi dia ambil posisi sell di sini. Kemudian setelah bertambah naik, dia ambil lagi sell satu lot. Jadi yang pertama adalah di level 1.21000. Kemudian yang berikutnya 1.2150, jadi selisih 50 poin. Nah, ternyata sesuai harapan, harga kemudian ketika tidak menembus posisi tertinggi sebelumnya, ya sama. Kemudian harga berbalik, ya lowernya ini melebihi daripada lower sebelumnya, ya. Kemudian sempat koreksi lagi. Nah, sebelum koreksi, ya tutup posisi, close 2 lot. Jadi di posisi ini satu lot yang di 1.2150 dan 1.2100 ditutup sekaligus, ya. Sehingga dari yang 1.2100 ini nggak ada keuntungan BEP, tapi yang dari 1.2150 untung 50 poin, dapat $500. Nah, profitnya dari 2 lot itu adalah $500. Ya. Jadi ketika sampai ke posisi yang pertama ini ditutup, akhirnya dia mendapatkan profit yang cukup besar.
Kita bisa lihat ilustrasinya di sini, di mana ketika harga turun, dia tidak pasang posisi sell, tapi dia sudah pasang posisi buy. Kemudian turun lagi sampai di sini, dia kembali pasang posisi buy, ya, tidak pasang posisi sell dengan harapan harga berbalik. Semakin turun, ya, nah ini dia ambil posisi lagi buy, semakin turun lagi ambil lagi posisi buy. Kemudian harga berbalik dan di sini ditutup semua posisi buy-nya, ya, dengan keuntungan dari posisi yang ini dan posisi yang ini. Walaupun ini rugi, tapi ketutup dengan dua posisi ini yang meraih keuntungan, ya. Nah, namun averaging ini, ya, ini memiliki resiko dan resikonya itu besar, ya. Averaging ini memiliki resiko apabila secara jangka panjang itu melawan tren, ya, sehingga harga tidak berbalik sesuai harapan. Kebanyakan trader dan robot menggunakan averaging ini karena membaca grafik jangka pendek, sehingga mengira bahwa harga akan berbalik dan meraih profit. Ya, para trader dan robot cenderung melakukan averaging dengan selisih 10-20 poin. Akibatnya memperkecil daya tahan modal, karena banyaknya posisi merupakan pembagi dari jumlah modal, sehingga akhirnya sampai kepada margin call. Ya. Jadi ibaratnya seperti kue misalnya, ya. Jika kue satu dibagi ke 1 orang, dibandingkan 1 kue dibagi ke 5 orang, maka yang lebih kecil bagiannya adalah 1 kue yang dibagi ke 5 orang. Jadi semakin banyak posisi yang menjadi pembagi, yaitu semakin banyak posisi masuk pasar dengan modal yang tetap, nah itu semakin memperkecil ketahanan modal. Nah, bila harga tidak berbalik-balik, ini rentan mendapatkan margin call, ya. Yang ketiga, mengganggu psikologi karena posisi yang menggantung berhari-hari. Bisa jadi tidur tidak tenang. Ketika bangun, bukannya menyapa keluarga, tapi apa yang terjadi? Yang terjadi malah buka laptopnya setiap hari, buka komputernya setiap hari, buka HP-nya setiap hari, ya, setiap pagi maksud saya, ya. Akhirnya apa? Terikat kepada trading yang menggantung itu, ya. Nah, kecanduan. Apa ini maksudnya kecanduan? Mungkin saat pertama dia memiliki dia mendapatkan profit, ya. Karena apa? Harga berbalik, ya. Dan harga berbalik dalam kondisi cepat. Ya, dia mendapatkan keuntungan. Akibatnya, dia pasti kecanduan untuk apa? Untuk melakukan lagi averaging ini, ya. Jadi ketika dia ambil posisi salah, ya, dia ambil lagi posisi yang sama, misalnya udah salah sell, terus ambil lagi posisi sell, ambil lagi posisi sell, ya. Kita lihat slide yang sebelumnya. Ya. Ini misalnya kita ambil posisi buy, ambil posisi buy, ambil posisi buy, ambil posisi buy, ya. Nah, tapi ya ini harga berbalik. Ketika harga berbalik, akhirnya lega. Untung, ya.
harga berbalik. Kemudian dia akan melakukan kembali hal yang sama. Ambil posisi misalnya sama juga seperti ini, posisi lagi turun harga buy gitu ya. Tapi ternyata makin turun lagi, mulai khawatir dia, buy juga. Makin turun lagi, buy lagi, makin turun lagi, buy lagi. Kemudian harga berbalik. Harga berbalik, akhirnya dia cut di posisi BEP lagi ya. Aman gitu ya. Berarti averaging ini masih aman, tenang, seperti itu ya. Nah, akhirnya apa? Nyandu lagi dia. Masuk lagi trading. Caranya sama lagi dilakukan seperti ini ya. Nah, ada waktunya pasar tidak berpihak kepada trader tersebut. Kalau sebelumnya harga selalu berbalik, ya. Tapi ada saatnya, ini masalah waktu, harga tidak berbalik. Harga akhirnya turun terus, turun dan turun terus, ya. Jadi, seperti ilustrasi ini harga berbalik. Tapi akhirnya ada waktunya, ternyata harga akhirnya terus naik. Ini yang sudah posisi sell berharap balik, akhirnya terus naik. Dia masih tetap sell. Akhirnya apa? Daya tahan modalnya menjadi semakin melemah dan akhirnya margin call. Ya. Kenapa? Karena ternyata secara jangka panjang dia melihatnya kan berdasarkan jangka pendek dia masuk pasar. Secara jangka panjang ternyata harga trennya naik. Ya. Jadi kalau kita kecanduan melakukan averaging karena sebelumnya untung, paling kalau sempat salah BEP lah gitu ya. Tapi ini hanya masalah waktu. Akhirnya apa? Akhirnya kita bisa akun kita habis. Ya. Nah, averaging ini juga membuat kita tidak disiplin. Kenapa? Karena cenderung trading asal-asalan. Ya. Ketika kita mau masuk trading, kita nggak melihat mana arah tren, mana koreksi. Yang penting masuk aja, kelihat harga turun ya udahlah sell. Nanti kalau harga semakin turun lagi, sell ya lagi profit. Kemudian harga naik. Harga naik terus semakin naik, dia belum cut posisinya sampai akhirnya minus. Nah, ternyata trennya memang naik. Dia udah ambil posisi sell. Karena makin naik, akhirnya dia lakukan averaging, sell lagi. Ketika dia sell lagi dan terus berulang-ulang, akhirnya karena melawan tren, akhirnya dapat margin call. Ya, jadi tidak disiplin ini, ya kalau biasa melakukan averaging tidak dengan cara yang benar, membuat tidak disiplin, trading asal-asalan, tidak mau melihat mana arah tren, mana arah koreksi. Ya. Jadi hati-hati ini melakukan averaging. Kalau misalnya ternyata ketika salah dalam trading, sebelum memutuskan untuk melakukan averaging, kita lihat dulu lebih baik apakah melawan tren atau tidak. Nah, averaging tidak selamanya negatif ya. Kalau dilakukan secara salah memang negatif ya. Tapi averaging ini lebih baik dilakukan apabila ada syaratnya. Dilihat dari jangka panjang sesuai dengan time frame daily ke atas. Jadi sesuai dengan time frame daily ke atas ya. Dilihat trennya sebenarnya arah mana.
ya. Nah, lakukan averaging dengan selisih kelipatan 50 sampai 100 poin. Jangan 10 poin atau 20 poin langsung ambil posisi lagi. Kenapa? Kalau jaraknya 10 poin atau 20 poin, ya, itu akan lebih banyak posisi masuk pasar sehingga memperkecil daya tahan modal. Tapi kalau 50 sampai 100 poin, maka posisi yang masuk itu tidak banyak, tidak terlalu banyak, ya. Bisa saja cuma averaging cuma ya 2 posisi atau 3 posisi. Sehingga apa? Daya tahan modal tidak mudah tergerus dengan banyaknya pengambilan posisi. Jadi perlu diingat, lakukan averaging dengan 50 sampai 100 poin. Jangan 10 sampai 20 poin. Kombinasikan dengan trading jangka panjang, lihat trennya. Jadi, bila misalnya ternyata, trennya naik, kita ambil posisi buy. Ketika kita ambil posisi buy, ternyata harga turun. Oke, turun. Berapa poin? Ternyata turun 50 poin. Oke, kita ambil averaging, ya. Kemudian sampai 75 poin, kemudian mulai berbalik sesuai trennya. Akhirnya yang tadinya rugi yang pertama, ya, ketutup dengan yang posisi kedua kita ambil, bahkan meraih keuntungan, ya. Kenapa? Karena kita trading sesuai dengan tren, lakukan averaging di saat koreksi. Tapi koreksinya bukan 10-20 poin, ya. Batas kita lakukan averaging adalah 50, selisih 50 sampai 100 poin, itu lebih baik. Nah, trading lebih nyaman. Kenapa? Tidak mengganggu psikologi, ya. Karena ya tradingnya sesuai dengan tren, tidak mengganggu waktu tidur, tenang. Karena apa? Kita tahu arah trennya kemana, ya. Nah, kita juga dengan melakukan averaging yang benar, kita juga menjadi disiplin trading, ya. Disiplin trading, mau menganalisa mana arah tren, gitu ya. Sehingga kalau kita sudah tahu arah trennya, ya, kita dapat melakukan averaging yang benar di saat koreksi. Mari kita lihat contohnya pada MetaTrader. Ini misalnya ada posisi Aussie, ya. Nah, pas di bagian sini terlihat trennya turun, ya. Tapi sampai di sini masih kita lihat trennya turun karena higher-nya masih lebih rendah daripada ini, ya. Nah, ketika sampai ke sini mulai kembali naik, nah terbentuk lower yang baru. Lowernya ternyata lebih tinggi daripada lower ini. Apakah tren sudah otomatis berbalik? Belum tentu. Bisa saja hanya cuma sampai ini terus kemudian lanjut turun lagi, kembali melebihi lowernya ini, ya. Nah, kita lihat jalan, ternyata naik melebihi posisi tertinggi ini. Berarti terendahnya ini, ya, sudah lebih tinggi daripada yang terendah sebelumnya, dan tertingginya yang ini sudah melampaui yang tertinggi yang ini. Berarti bisa berubah nih tren jadi naik. Kalau begitu sudah kuat nih sepertinya naik seperti ini, saya ambil posisi deh, buy. Ini trennya bisa berubah nih jadi naik, ambil buy, ya. Ambil posisi buy di sini. Oke. Ambil posisi buy. Kita kasih tanda dulu.
kita ambil posisi buy di sini, ya. Nah, ya kemudian naik, taunya turun nih, sampai ke sini, bahkan sampai ke sini. Ini sempat naik, tapi kemudian turun. Udah terendahnya lebih rendah lagi dari ini, tertingginya lebih rendah ini lagi daripada tertinggi sebelumnya. Jadi kita coba, ya, apa kita salah nih, ya, apa dari kenaikan ini terus mau berubah jadi turun lagi, ya. Oke, kita lakukan averaging 50 sampai 100 poin, ya. Kita ukur ini, kita ambil posisi tadi di 0,6437, berarti selisih 100 poin adalah kita siap ambil di 6337. 6337. Jadi kalau sampai ke level 6337, kita ambil posisi buy lagi. Ya. Coba ukur dari sini ke sini, sekitar 54 poin, ya. Itu oke, berarti kita ambil 50 poin sini, buy. Kita kembali buy lagi. Buy lagi. Ya. Jaraknya 50 poin. Kita masukkan di sini 55 poin. Sobat trader. Oke. Jadi selisihnya 55 poin. Kemudian harga turun. Kemudian berbalik naik. Jadi ketika ini lowernya lebih rendah dari lower ini, ternyata berbalik lagi harga. Akhirnya lebih tinggi higher-nya ini daripada ini dan ini, mulai naik. Ya, di sini kita bisa tutup posisi. Close posisi. Tutup posisi buy, 2 lot. Ya, akhirnya keuntungan yang didapat, ya. Itu karena apa? Karena kita melakukan averaging dalam tren naik. Ya, ketika kita lakukan tadi averaging, karena apa? Turunnya melebihi 50 poin, ini 55 poin. Ya. Nah, setelah itu ternyata berbalik lagi sesuai arah trennya. Baru di sini kita tutup.
Jadi hati-hati melakukan averaging, ya. Jangan melakukan averaging jika kita tidak tahu apakah itu ada dalam posisi sesuai trennya atau tidak, ya. Jika ada dalam posisi tren, kita boleh melakukan averaging, ya, sesuai dengan trennya itu. Tapi jika kita tidak mengetahui, lebih baik kita cut posisi. Jadi jika kita tidak mengetahui arah trennya, lebih baik kita, kalau kita rasa salah untuk ambil posisi, ya kita cut posisi atau kita tahan posisi, seperti itu. Demikian Sobat Traders, cara melakukan averaging yang paling tepat. Jika Sobat Traders memiliki pertanyaan lagi, silakan Sobat Traders tulis pertanyaan Sobat Traders di kolom komen pada video ini. Jangan lupa juga untuk klik like dan subscribe dan bagikan kepada teman-teman Sobat Traders sekalian. Sobat Traders, saya juga mengajak Sobat Traders untuk bergabung dalam komunitas kami di Telegram Forex Simpro Community. Di sana kita bisa saling berbagi info mengenai update trading saat ini, dan juga kita bisa berbagi signal dan berita-berita yang paling update. Trade by yourself and safe trading.